breeder recommended yang mana aja ya, Mas? Tuh, Semua breeder itu rekomen, Singa tergantung. Singasari Petri lah. Bukan. Semua breeder, saya rasa semua breeder itu rekomen, tergantung mas atau mbaknya itu pengen ras seperti apa. Saya rasa semuanya rekomen, asalkan teman-teman tahu nih tujuannya buat apa untuk adopnya. Insya Allah teman-teman breeder Indonesia itu rekomen semuanya kok. Dan berdasarkan apa perkembangan zaman sampai 2020 ini, breedingannya Indonesia itu nggak kalah sama luar negeri. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk mencari kucing bagus di Indonesia. Kita hanya sering-sering aja ngelihat parent-parent yang memang diposting oleh breeder-breeder tersebut. Banyak sekali kucing-kucing yang bagus dan memang cocok untuk program untuk teman-teman. Yap. Kalau Persia banyak mas, banyak breeder Persia di Jakarta, di Bandung, itu banyak banget, itu semuanya rekomend dan semuanya bagus-bagus. Karena saya nanti kalau saya bilang satu A, satu B, saya nggak enak, kita secara ini aja, global aja, karena semua breeder pasti mempunyai visi dan misi sendiri-sendiri yang memang untuk program breedingnya masing-masing. Dan itu pasti bagus-bagus semuanya. Oke. Aku sekarang ada apa nih? Ibu, Boleh tanya bebas tentang kucing atau related adopsi atau catry? Apa aja boleh. Yang pasti berkaitan dengan kucing boleh. Teman-teman ada yang tanya nggak nih? Ada pertanyaan nggak nih? Mas, apa dari The Max Cat? Apa ada treatment khusus untuk kucing hamil? Misalnya kalau orang kan ada asam folat. tahu banget ini masnya nih. Mas apa mbak ini? iya sih, Treatment khusus memang untuk kucing hamil. saya sih jarang sekali memanipulasi kucing-kucing yang hamil. Saya akan membiarkan senormalnya dia. Saya tapi tetap akan cukup mengobservasi. Artinya observasi itu bagaimana nafsu makannya dia. Yang jelas dia selalu meningkat nafsu makannya. Bisa 2 sampai 4 kali lipat di normal ininya. Dan yang paling penting jangan sampai si kucing itu adalah obesitas. Karena bahaya kalau misalnya kucing terutama di janinnya terlalu besar. Makanya saya jarang sekali memanipulasi kucing-kucing yang hamil, tapi saya memberikan nutrisi yang memang dia butuhkan. Artinya nutrisi yang dia butuhkan itu ya mungkin bisa raw food atau suplemen atau makanan yang biasa dia konsumsi, makanan-makanan yang memang khusus untuk kucing-kucing di masa-masa yang hamil. Karena kucing hamil terutama itu biasanya dia itu menyimpan kandungan nutrisinya untuk persiapan menyusui. Kadang seperti itu. Jadi makanya dia selalu akan berat badannya akan naik. Karena dia ada menyimpan untuk cadangan dia ketika tadi dia nanti menyusui. Seperti itu. Jadi lebih ke observasi Berapa bagaimana. kilo sih San? Berapa kilo sih kita bisa sebut dia tidak kelebihan, tidak obesitas? Kalau misalnya saya sih jarang bicara nominal berapa kilo ya Mbak ya. Saya sering yang saya patok itu adalah body score. Tapi body score itu memang tidak bisa digunakan kepada kucing yang hamil. Itu biasanya kucing-kucing yang normal. Saya kurang paham juga, saya belum pernah baca literatur mengenai berat badan kucing itu harus berapa, terutama di hamil. Yang jelas, biasanya kucing-kucing yang terlalu besar
akan dilihat dari USG-nya dengan usianya. Itu kan dokter hewan ya yang paham. Artinya ketika di USG, oh iya dengan usianya mungkin usia kehamilannya berapa minggu, itu ukuran janinnya berapa, kemudian berat janinnya berapa, itu kan bisa dilihat di USG, di USG di kucingnya. Jadi nanti kan akan ketahuan nih waktu mendekati lahiran itu perlu sesar enggak atau apa gitu, ada problem-problem yang memang terjadi ketika mau melahirkan. Gitu. Apa tadi? I'm Cat Love Willy, Zenith Muscle boleh nggak untuk kucing hamil? Lebih baik sih saya sih lebih menyarankan Zenith Weight Gainer, ya, tapi disesuaikan dengan berat badan si induknya ini ya. Kalau misalnya induknya sudah bodinya tuh sudah cukup gemuk, ya berarti kita kasih vitamin yang lain yang sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Cenin Rara Ketri, pin brush manusia bisa nggak sih buat kucing? Bisa nggak sih, San? Bisa aja sih, bisa aja. Tapi kan Bisa pin aja, brush boleh-boleh aja ya. ujungnya tuh kan ini kan, biasanya kan lebih lembut gitu kan ya. Yang jadi, tapi kalau misalnya untuk kucing itu Tapi kan kan dia bahannya beda ya. iya bahannya kebanyakan kan silikon ya. Apa sih silikon? Kali kalau silikon, Solikin. Willy tuh wajahnya penuh silikon. Enggak, bahan itu kan kayak karet gitu kan ya. Kalau misalnya pin brushnya untuk manusia, tapi ya bisa-bisa aja. Gak ada problem kalau pengen. Tapi saya belum pernah coba. Mungkin Mbak Tuti punya pin brush yang bisa buat kucingnya. Mungkin si Maru. Ada vitamin nggak atau perlakuan khusus agar anakan Persia tidak lahir cacat, rahang, miring hidung, dan lain-lain gitu? Oh, kalau itu masalah Anatomi ya? iya. Kalau masalah Itu anatomi, beda lagi. tapi teman-teman harus paham. Ketika kita memberikan nutrisi, ketika kita memberikan nutrisi yang baik untuk kucing kita di saat hamil, itu akan meminimalkan namanya kecacatan. Karena kan ya samalah Ya. dengan manusia, ketika kita, saya nggak pernah hamil sih, tapi saya pernah baca literatur untuk mengenai manusia gitu kan. Aku pikir mau Mungkin ngomong saya nggak pernah hamil sih, tapi saya pernah keguguran. saya memang pernah ngobrol dengan dokter hewan. Memang kebutuhan nutrisi, terutama dari pakan ataupun vitamin-vitamin yang menunjang untuk nafsu makannya dia supaya terpenuhi, itu akan meminimalkan kecacatan ketika kelahiran. Tapi Ya. kalau misalnya sudah ada genetik untuk masalah genetik ya, seperti mungkin bibir sumbing atau palatumnya itu nggak ada, atas langit-langitnya itu kadang nggak ada, atau kakinya hanya 3, berarti kan itu ada kegagalan dia waktu pembuat istilahnya kegagalan dia ketika masih dalam rahim, mungkin aja kekurangan nutrisi. Tapi juga ada faktor genetik yang mempengaruhi dari kedua parentnya. Mungkin ada perkawinan sedarah, itu juga resiko tinggi terjadinya kecacatan. Cuman yang paling penting ketika kita cross breeding dengan indukan yang tidak inbreeding, pasti kan ada minimal tuh ya angka kecacatan yang lahir. Berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga asupan nutrisinya biar bagus. Iya. Dengan apa? Dengan Zenith. Dengan Zenith, Muscle, dan Weight Gainer ya guys. Nanti beberapa bulan ke depan nanti Sandi akan menjadi brand ambassador Zenith, jadi dia tidak akan menyebutkan brand yang lain lagi. Eksklusif. Yang penting kontraknya cocok apa-apa. Oke teman-teman, masih ada yang mau tanya nggak nih? Kita tinggal punya waktu sedikit lagi, sekitar itu Mbak ada 5 menitan. Itu ada tuh. Solid black warnanya udah jadi memerah. Iya ya. Palaseke itu loh Mbak. Solid black warnanya jadi merah.
Biar jadi hitam lagi treatmentnya bagaimana ya? Warna kucing hitam itu memang cukup susah dalam perawatannya. Ketika kita treatment terlalu panas, ketika ngeblower juga akan mengakibatkan kucingnya memerah. Sifat kucing yang suka main air kadang bikin memerah. Jadi yang harus diperhatikan pencahayaan yang terlalu terang juga kadang juga bikin memerah. Jadi grooming yang terlalu sering pun juga akan mengakibatkan memerah. Jadi cukup susah dibandingin kita merawat kucing warna white. Untuk mengembalikannya, teman-teman bisa melakukan cukur sedikit-sedikit atau menggunakan brightening, merek apa aja. Sandi, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Saya cuma menyampaikan ya itu tadi masalah menjadi tertipu dan enggak. Ya kita kalau misalnya memutuskan pengen adopt ataupun membeli barang hal-hal yang memang berhubungan dengan pet animal, kalau bisa teman-teman harus merekod dulu bener enggaknya, karena resiko-resiko tertipu itu sebenarnya ada kesempatan dari pihak penipu dan yang dimanfaatkan, bukan kesalahan dari orangnya juga dan bukan kesalahan dari kita. Jadi memang benar-benar harus melihat rekod dulu. Seperti apa sih pet shopnya, mungkin yang mau barangnya dibeli, atau kucingnya seperti apa, normal nggak sih kucingnya dengan harga segitu, yang jelas seperti itu. Dan banyak-banyak mencari referensi sebelum membeli. Apapun itu, masalah mungkin pet kosmetiknya, pet aksesoris, ataupun bahkan kucingnya. Carilah referensi terlebih dahulu sebelum membeli. Kalau misalnya teman-teman memang susah untuk teman sharing, mungkin nanti saya ataupun Mbak Tuti ataupun teman-teman yang live ada di sini bisa akan membantu. Insya Allah di Instagram kita by DM kita bisa 24 jam ya Mbak Tuti ya. Pasti kita akan balas. Mungkin membutuhkan Mas ini bagaimana? Apakah benar kucing ini milik si A, si B, si C? Itu kita akan coba membahas. Cuman yang harus kita garis bawahi adalah kita jangan diajak untuk menilai kucing seseorang, karena itu kode etik dari seorang breeder, katakanlah seperti itu. Jadi ketika memberi masukan program yang memang dibutuhkan teman-teman, oke, kita akan memberikan. Tapi untuk sekedar kucing ini seperti apa, bagus enggak, ya kita akan menjawab sesuai dengan kode etik yang breeder miliki gitu. Yang jelas teman-teman mencari referensi dulu ketika mau adopt, karena semua itu bisa dicari dengan mudah di 2020 ini, nggak seperti zaman sekarang yang susah gitu. Iya. Dan aku sih mau menambahkan juga buat teman-teman yang memang lagi serius pengen menjadi seorang breeder ya. Tadi apa yang udah disampaikan Sandi, dan tambahan lagi mungkin kalian pilih dulu kalian mau konsennya di mana nih. Kalian pilih deh satu aja. Kalau saya sih ya sarankan satu aja. Jadi kalau breeder itu bukan kayak toko sembako yang semua harus serba ada gitu kan. Harus ada ini semua ras lengkap gitu, karena setiap ras kan berbeda-beda penanganannya. Jadi kalau teman-teman pengen serius menjadi seorang catry, pilih dulu kalian mau pilih ras apa. Jadi tidak perlu kalian punya semua ras ada di rumah, nggak perlu, karena jadinya lebih mempermudah ya San ya, biar lebih concernnya kemana gitu ya. Iya benar. Dan terima kasih buat yang udah join hari ini, karena ini kalau kalian tahu tuh apa ya, kita berusaha mengisi waktu di rumah dengan sesuatu yang menambah ilmu seperti ini, dan kalian tinggal duduk manis di rumah, semuanya free, tidak perlu membayar apa-apa. Itu sepertinya udah salah satu poin plus buat kita semua ya. Sama-sama saya juga belajar di sini. Jadi terima kasih buat yang semuanya sudah join. Terima kasih Sandi, thank you. Terima kasih Mbak.